ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tadi disampaikan pagi ini kita akan bicara soal penyakit hati. Kalau penyakit fisik pun cenderung Pak, masuk angin dan lain-lain. Tapi kalau penyakit hati, nah, ternyata hati ini juga tidak selalu sehat, gitu. Tidak selalu sehat. Banyak yang sebetulnya tidak banyak masalah, tapi karena sakit hatinya itu lalu jadi hidup ini terasa menjadi sangat berat. Bapak Ibu, nanti saya tulis untuk Presani surat Fatir ayat 32. Ya, surat Fatir ayat 32. Dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman begini. Tuma rasulal kita baladi nastofaina min aibadina amin hukdolipun minasi wa min hukuk tasidu wa min huk sabiqun bil khairat binillah dzalika huwal fadlul kabir. Bapak Ibu, ayat tadi menjelaskan begini. Setelah diberi Alkitab, diberi Al-Quran, diberi petunjuk, ternyata orang itu bisa dibedakan menjadi 3 kelas, 3 level. Oke, 3 kelas. Gampangannya kelas 1, kelas 2. Tapi ini kelas sekolah, Pak. Kenapa saya perlu masuk kelas sekolah? Karena di tempat kita ini soal kelas tidak konsisten, Pak. Kalau sekolah, kelas 1 yang paling rendah, naik jadi kelas 2, naik jadi kelas 3. Tapi kalau rumah sakit, yang paling rendah kelas pinten, Pak? Kelas 3. Nanti kalau naik, aku BPJS, mau naik kelas 2, gitu Pak. Naik lagi kelas 1, betul bodoh tuh Bu. Nanti kalau hotel naik lagi, bintang 1, bintang 2, itu hotel bintang 5 dianggap paling tinggi, bintang 5. Nah, yang saya maksud kelas ini adalah kelas sekolah. Kenapa saya ingin menegaskan? Karena pernah terjadi kesalahpahaman. Di suatu ketika di tempat kami, saya asli Kota Gede. Di Kota Gede itu ada masjid besar dan ada makam, ada juga bekas pemandian itu ya. Nah, di Pasarian itu kan sering orang pada ziarah, pada tirakat. Saya mau cerita begini. Ada orang yang sudah setengah umur, yang 50 lebih Pak Prabowo, tidak punya rumah, tidak sekolah, lalu tinggal di dekat makam itu. Kan ada beberapa rumah-rumah untuk berjaga. Nah, ikut ngenger di situ. Ya dipersilakan karena memang beliau tidak sekolah dan tidak punya rumah, sakit. Dan rupanya karena di situ banyak tamu, beliau ikut menyambut dan sebagainya, ketemu jodohnya di situ. Nah, singkat cerita dapat istri, menikah, tinggal di situ, hamil. Kok cepet banget hamil? Pakai setelah jam bolu. Cerita asli. Oke, baru ketemu terus hamil. Gaya ceritanya kata mawar, begitu hamil kita antar, begitu sudah mau melahirkan, pun langsung ke Kang Sasi tuh Bu, langsung kita antarkan ke rumah sakit Pak. Waktu itu masih rumah sakit Trisnowati, sekarang jadi rumah sakit Pratama yang di Tukang ya Pak, di Tukang itu. Sudah kita antarkan istri sama suaminya, kita tinggal, lalu pulang. Saya dan teman-teman pulang untuk apa Bu? Satu, cari surat-surat tidak mampu RT RW, kan itu Pak biasa kalau orang tidak mampu kan kita harus membuktikan dengan surat RT RW. Yang kedua, mengedarkan sekuler untuk biaya persalinan.
Nah, kejadiannya itu justru ketika beliau ini kita tinggal. Teman ini ditanya oleh dokternya, Bapak mau dirawat di kelas berapa? Ya tentu Pak, kan pertanyaannya mesti mau dirawat di kelas berapa? Jawabnya pripun Bu? Kelas setunggal mawon. Kelas setunggal tapi pakai mawon. Kelas tunggal mawon. Nah, dalam bayangan dia yang tidak sekolah, kelas tunggal itu paling rendah. Kelas tunggal mawon, kata tak Bu? Betul, dirawatlah di kelas 1. Ketika sudah saatnya pulang, kita jemput Pak dengan membawa surat keterangan tidak mampu dan hasil serkiler. Kita matur sama Pak Dokter, minta keringanan, malah dimarahi sama dokternya. Anda ini bagaimana? Kelas 1 kok minta keringanan, kaget kita Pak. Kelas 1 gimana Dok? Lah waktu saya tanya nanti kok kelas 1 gak pamon. Lalu kita jelaskan, Dok, ini loh Dok surat keterangan tidak mampu, beliau ini tidak sekolah, tinggal di sini, kita carikan sirkuler, nah ini hasilnya ini semua. Lalu dokternya itu ketawanya nggak habis-habis. Loh beliau mengatakan begini, kalah karo wong bodoh. Kadang-kadang wong bodoh itu malah rezeki gitu. Saya orang ngerti, itu kelas isi. Nah itu yang saya maksud supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang saya maksud kelas 1 itu kelas 1 sekolah. Berarti nopo Bu yang paling rendah itu kelas 1. Yang paling rendah itu kelas 1. Nanti kalau naik kelas 2, naik lagi kelas 3. Nah, kelas 1 tadi yang disebut dengan adzolim, zolimun linafsi. Cirinya nopo Bu? Yang disebut adzolim itu dalam surat Fatihah ayat 32 tadi, zolimun linafsi, orang yang biasa menyakiti diri sendiri. Apa ada Pak orang yang menyakiti diri sendiri? Oh, tidak. Sudah jelas gulanya tinggi. Lelaki loh ini. Es jeruk, es teh, itu tuh Pak. Ya, kita ucapkan gulanya tinggi kok es jeruk, es teh dengan gula itu. Wah, ya seger tenan macam gitu. Tapi gulanya juga masih. Nah, ini orang yang sengaja menyakiti dirinya sendiri. Ya Pak Buter, ingkang tasik ses. Jajane dipun ngertos nek ses niku boten sae. Niki ya kok rapo. Oh, ses yo mati ora ses yo. Wah, oke lho Pak. Zalimun linafsi, menyakiti dirinya sendiri. Oke Pak. Dan banyak lagi contohnya. Itu yang pertama, zalimun linafsi. Maka kelas yang paling rendah itu yang disebut kelas 1 tadi Bu. Kita sebut adzolim. Adzolim itu adalah orang yang sering menyakiti dirinya sendiri, merusak awake dhewe. Nah, itu zalim. Nah, dalam tafsir diterangkan Pak, siapa yang namanya adzolim itu? Ternyata yang namanya adzolim itu dimaknai sebagai al-jahil. Al-jahil itu wong bodoh. Maka zaman kebodohan disebut zaman jahiliyah. Jahil itu bodoh. Okay. Apa cirinya orang bodoh Bu? Nah, mari kita perhatikan. Apakah kita termasuk salah 1, salah 2, salah 3 dari ciri? Apa cirinya orang bodoh Bu? 1, kata tafsir Al-Qurtubi, alladzi yajza'u indal bala, orang yang terlalu banyak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Niku nek cara pedhak gampangane kowean sabar. Nah, nggih Bu, cirine wong bodoh niku kowean sabar. Nek cah nom update status sabar. Gitu ketemu kanca sabar, ditakoni apik-apik kan sabar to, Pak. Mbak, sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat wong tuwa wis ora kaya biyen. Tentu jawabane. Apa yang dadak ditambahi sehat-sehat wong tuwa? Ini kurang mergo peneliaran sahabat Pak. Nggih janjane
Le takon pun apik lho, sehat? Sehat, alhamdulillah, titik pun apik. Nah, tapi kadang-kadang tesih komane ditambahin. Ya, sehat-sehat waktu sekarang kaya biyen, nek biyen iki dindi kaya ya ora apa-apa, saiki anggere metu pisan Windows kesel ngoten nggih, Pak. Kanginan sithik masuk angin. Pakai adem sithik wantuk. Oh, itu sambatnya iso dawa. Nah, maka ciri orang yang masih di kelas 1 itu kokean sambat. Oh, nopo-nopo gampanganipun menapa Bu? Bapak. Sarwa boten kebenaran. Ngoten Pak. Ini ciri orang yang masih di level 1 itu banyak mengeluh. Loro sindre boten kula nyeritake nek cara cah nom nek ngarani lebek. Lebek itu napa Pak? Lebih-lebihkan. Gitu. Alay itu nek cara cah tak dikira ngarani alay, ceritanya, wah dramatis menurut Bu. Padahal ya tidak begitu amat, gitu nggih Pak. Nek ceritanya, wah seru banget nih kok. Nah itu karena masih di level 1. Sukanya sahabat. Nah Bapak Ibu, pengalaman saya, sing senengane ngeten iki, ini tidak ada hubungannya dengan sekolah, tidak ada hubungannya dengan umur, gitu Bu. Tidak ada hubungannya dengan pangkat. Banyak orang yang sebetulnya mestinya sudah di sini, ning senengane sing teng iso level 1. Nah senengane sampai gitu Pak. Contoh, kapan itu Bu? Ada mantan pejabat. Dolan tenggen kula. Isih bidik nganggo safari, nganggo sepatu, pantopel, isih kelingan zaman kantor gitu bahwa padahal pun pensiun, pun sepuh. Begitu sampai di rumah, dongeng sana sini, sing metu napa Bu? Sahabat. Sahabat Pak. Wis cacah saiki iki sudah ngerti karo wong tuwa. Pripun? Ambiyen bocah-bocah iki sing nyekolahke aku, sing pernah-pernahke aku. Saiki blas ora tau silaturahmi, apa pernah oleh-olehi. Ngoten ku Pak. Wah, kula critane dawa. Kowe niki meskipun pun tau dadi pejabat tinggi di Jogja iki, ning sing kelas 1. Nah, senengane sahabat gitu Pak. Napa-napa sarwa boten kebenaran. Nek teng omah sing angel ku nek di bojo kelas 1. Ada apa-apa boten kebenaran Bu. Gitu. Ditamelke ujukan, boten mangke nek kelegen komentar. Bebas cuma tugas apa? Niku nek sing kelas 1. Ciri kedua selain sahabat, niku kokean komentar. Biasanya nek sing senengane sahabat, niku nek sahabate pun telas, diteruske komentar. Nopo-nopo dikomentari Pak. Nopo-nopo dikomentari. Pun diangguri ujuan, enak banget ngeten iki. Nek sing isih kelas 1 mesti isih komentar to Bu. Kok wis rada adem ya. Oh, iki mau jane nek anget kok enak tenan. Lho, ngoten to Bu. Padahal dia pengen terunjuk. Saya isih komentar. Pakai buka. Dus, ngoten nggih wonten sing komentar kok, Bang. Siap badake durung sarapan. Gede-gede ngoten to, Pak. Nek mangke di iseni cilik-cilik nggih komentar. Oh, bolane sing gede mek duse. Kleru balik nggak Bu? Kleru banget. Semuanya itu serba boten kebenaran. Nopo-nopo komentarin. Masjid ora apa yang dijadi ju. Nek sing boten sing kelas 1 sing komentar kok. Wah, ada ijo yo peteng jane rada putih. Padha lah gitu dikomentari. Pakai nopo malih komentar. Pun boten nonton sing bener. Jangan kok yang kecil-kecil. Yang gede presiden, calon kabeh dikomentari. Koyo-koyo nek dhewe sing dadi presiden Indonesia Raya iki beres. Sing boten dikomentari wis siji Pak. Awake dhewe. Nek wonten wong liya sing komentar, nesu
Nah, niku ciri sing nomor 3. Kokean nesu. Kokean mecucu. Nyun pangapunten Bapak Ibu. Bapak Ibu le mecucu seminggu ping pinten? Tiap hari. Wow, nopo kaya coba sedina ping 3. Bapak, nyun pangapunten Bapak Ibu. Kata dokter, mecucu kalih guyu niku janjane gampang guyu. Karena kalau tersenyum, otot-otot yang digunakan untuk membuat kita tersenyum itu lebih sedikit daripada otot-otot yang harus digunakan kalau awake dhewe mecucu. Teorinya, angel mecucu bahkan guyu. Ini kok ada sedang mecucu. Akhirnya orang beneran mecucu. Jambrut tinggal kita Pak. Nek ditakoni apa Ibu? Ora apa-apa. Ngoten kan jawabnya. Ora apa-apa kok mecucu. Nah ini loh Pak. Sekali lagi 1, kokean sabar. 2, kokean komentar. Adik-adik yang suka main medsos, aktivis komen, kadang-kadang nongol-nongol di komentari ya Pak. Masa dikit udah lucu kok dengar Pak. Sik Mas, ngopoy foto sih. Wah, pakai makanannya difoto terus di-share. Ya Pak. Difoto sih terus di-share. Pakai sing mriko sing nopo komen. Wih, orang jajak kan Pak. Terus mriko komen malah ngendi kuwi. Kono komen. Yo niku gunane nopo ngajak ora. Ngirimi oleh-oleh ora. Kita Pak ngirimi gambar. Terus niku komentar macam-macam. Maka saya bilang ke teman-teman besok iki ora sak kokean komen. Gitu Pak. Kalau kita sering komen, terutama untuk hal-hal yang tidak penting, itu tidak menunjukkan kalau Bapak Ibu hebat. Itu menunjukkan kalau Bapak Ibu kurang gawean. Ah, kita Pak, saya cili-cili banget di komentari ya Pak. Nanti kurang waktu ya Pak. Kurang gawean. Makanya yang kecil-kecil di komentari kadang cuma ngirim emoticon. Ya Allah, aku diteke wae ora apa-apa gitu Pak. Gue merasa kokean komen. Waktunya kita manfaatkan untuk yang lebih bermanfaat. Nah yang ketiga tadi kokean nesu. Padahal Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, orang yang mudah marah ini dia di antara penyakit hati itu kan kokean sabar, kokean komentar, kokean nesu. Itu sebetulnya bagian dari penyakit hati. Nah itu saya kudu dilangi. Itu yang dalam bahasa tasawuf disebut takholli. Takholli itu diresiki, dikosongkan. Nek cara cakrom saat ini diformat ulang. Konsep kebacut gampang nesu itu dihilangi. Jajane nesu kali boten nesu niku mek gumantung awake dhewe lho Pak. Nggih ta Pak. Contoh. Ada mahasiswa saya Bu. Tiba-tiba marah besar. Saya tanya ngapain Mas kalau nesu? Itu loh Pak. Teman saya itu kalau ngomong yakin. Apalagi kalau sudah menyangkut saya, selalu ngomongnya gak enak. Kalau takoni Bu, ya ngomong siapa? Ya teman saya itu Pak. Iya, ngomongnya pakai apa? Pakai mulut. Mulutnya siapa? Ya mulut teman saya itu malah tambah nesu. Kalau takoni itu malah tambah nesu. Loh Mas, saya ngomong kan dia. Dia ngomong yang nganggo mulutnya sendiri. Aja. Abah ya wis ben, ngoten ta Pak? Abah ya wis ben udah ngomong kanggo mulut-mulutnya sendiri, dadah dhewe, kok ya wis ben. Wah tapi sakit, ngoten ta Bu? Pertanyaan berikutnya begini, sing majibke lara iki sapa? Bingung dia Pak. Kalau ada orang ngomong tidak enak, terus hati kita sakit, yang mewajibkan sakit itu siapa? Awake dhewe. Nggih Bu. Awake dhewe sing mewajibkan sakit awake dhewe. Napa ten dalile? Ora ono. Andai kata ono, itu mesti dhaif. Ayo to Pak. Mesti dhaif. Tapi jenengane nunggone niki putra wayah doa apalan kadis nika.
Hadisnya pripun Pak? La takdok wala karjana. Gitu harus ngerasa ke swarga, rasa nesu. Nesu itu marah ke panas, marah ke orang kepenak tekati. La takdok wala karjana. Hadisnya cetrok, Qurannya gitu cetrok. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nek ana wong bodho ngomong ora enak, ora sampai melu bodho, dijawab dengan ungkapan yang lebih selamat. Qalu salam. Udahlah, dijawab dengan ungkapan yang lebih damai, yang lebih selamat, yang lebih baik. Lho nek wong tuntunane ngoten deh, Pak. Tapi kadang-kadang kita kan tidak begitu. Begitu ada omongan yang tidak enak, langsung tersinggung. Siapa yang masih sering tersinggung? Siapa yang masih sering baper? Niku biasanya nek ditakoni ngoten niku mboten nonton sing ngasuh. Wong kabeh ngoten niku. Ora sak ngasuh rumpun kita. Mesti wah, kita yang mudah sekali tersinggung, mudah sekali. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu? Karena kita mewajibkan diri kita sendiri untuk tersinggung. Andai kata tidak, wah, apalagi sedikit ditambah kreativitas yang tinggi, penak banget nih melakukan urip. Contoh ya Bu, ada wali kelas ibu-ibu SMP. Nek wali kelas yang ngambil itu orang mesti maringi nasihat, bimbingan, dan dilalah le maringi nasihat kurodo gedawan. Nah biasa sedikit cak niki dinasehati guru nek gedawan. Wah mesti wis ora seneng. Terus wonten sing nyelkop. Napa nyelkop itu bahasa Indonesianya apa? Nyeletrok. Wah. Nyeletrok tapi nyeletroknya ndak enak. Di belakang ada laki-laki muridnya itu nyeletrok. Kultum nih, kultum. Ini guru sing nasihati apik-apik diundangke kultum. Gandeng guru sing kelas 1 tersinggung. Nesu. Langsung nangis sekali metu segi kelas menghadap kepala sekolah laporan. Biasanya nek guru nesu niku ora terus ngeten, saya tidak mau masuk kelas itu lagi sebelum anak-anak minta maaf. Oh ngoten to SOP-ne nek ngoten biasanya. Nek pun nesu terus juga mlebu. Nah, waktu kepala sekolahnya laporan sama saya, lalu matur gampang. Oh, kuwi gurumu, wali kelasmu berarti sing kelas 1. Nah, saya gampang nesu, gampang tersinggung. Wis cetha cah cilik muni kultum ngono kok ya nesu, tersinggung. Nah, ini kan karena kewajiban tersinggung tadi itu loh, Bu. Saya bilang sama kepala sekolahnya, nek aku sing ganti wali kelas aku ora nesu. Piye, Mas? Aku malah harap muni ngene. Le, bukan laki-laki gitu. Le, iki dudu kultum. Iki khotbah. Mulane dirungokke ya ora, karena mendengarkan khotbah hukumnya wajib gitu. Oke, ora iki khotbah iki ora kultum. Malah jegur sisan to, Bu. Ora usah nganggo nesu karo guyu ngoten iki. Le, iki khotbah iki ora kultum iki. Ya dirungokke. Beres to, Pak. Beres, boten saya nganggo nesu. Soalnya masalahnya nesu kalian boten nesu gimana sikap kita. Nah, maka cara pandang yang betul itu menjadi penting supaya kita bisa naik kelas. Naik kelas sudah menjadi kelas 2. Apa cirinya yang sudah kelas 2, Bu? Yang namanya al-muqtasid. Tadi yang satu tadi al-dolim itu adalah al-jahil, wong sing bodho, cirine 3. Nah nek saniki nek pun munggah kelas 2. Napa cirinya? Yang disebut dengan al-muqtasid, kelompok tengah, kelompok sing lumayan, pun munggah kelas 2, ini disebut al-muta'allim. Al-muta'allim niku santri, murid, siswa, orang yang mau belajar. Karena dia mau belajar, naik kelas nek bodho kan boten sinau. Nah, ketika dia sudah naik ke kelas 2 karena mau belajar, cirinya apa, Bu? Cirinya orang yang sudah bisa
naik kelas 2 itu adalah as-sabir alal bala, orang yang sudah bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan. Sabar itu apa toh Pak? Sabar itu kan jajane imsak itu kapet. Orang yang sabar itu orang yang bisa menahan diri. Jane nggih pengen sabar ning ditahan. Jane nggih pengen komentar ning ditahan. Jane nggih pengen nesu ning ditahan. Nah itu namanya orang yang sudah naik kelas. Nek dicolke kelas 1. Gitu Bu, nek dicolke kelas 1. Tapi kalau ditahan kelas 2. Saya sering mendengar, lihat ibu-ibu kalau mau komentar nggak jadi, niku terus karo guyu ditutupi. Saya sering, wah Pak, ora sido, kan benar dia bisa menahan. Nek sido, kelas 1. Tapi kalau dia bisa ngerem, kelas 2. Kelas 1 ini resikonya apa Pak? Resiko kesehatan. Tensinya cenderung naik, jantungnya berat. Karena apa? Nek mau nesu itu kan pompa jantung kenceng Pak. Nah apalagi nanti kalau jalurnya sudah banyak plak, banyak kolesterol, wah ini kusik pakai tensi ini dhuwur. Kula pun tau ditakoni kanca dokter. Nesu marake tensi ini dhuwur, nopo tensi dhuwur marake nesu? Ayo saya putih sing bener. Nesu dhisik agek tensine dhuwur, nopo tensine dhuwur marake gampang nesu? Putihku sing bener. Nah, gitu. Ngamuk sing agek tensine munggah, nopo tensine munggah marake gampang nesu? Nah, kula pun tadi kanca dokter ngoten niku kula jawab nesu dhisik. Oh bener, kata teman dokter itu. Oh bener Mas. Logikanya apa Bu? Kata teman dokter itu Pak, ayo Mas, koyo sampean nek arep nyirami aku selang, nek sampean nyirami terus dipitet, airnya kenceng toh Pak, selangnya kaku. Orang tensi tinggi itu seperti itu. Nggih Pak, saluran darahnya itu dipitet dengan kolesterol, dengan macam-macam, sementara pompanya tinggi. Nah, akhirnya kan terus kaku kabeh. Makanya kalau orang lagi tensi tinggi, sini merasa kaku-kaku, nah itu karena tekanan itu, tekanannya tinggi, dalane boten lancar. Niku sing marake dhuwur. Nek umpamane dalane boten lancar, nek lek mompo boten kenceng-kenceng, nggih boten kenceng to Pak, karena apa? Jalannya pelan-pelan. Nah, keuntungan orang yang sabar, yang bisa menahan diri, itu kecenderungan untuk terkena stroke, serangan jantung lebih rendah. Ya lebih sehat. Meskipun saya pernah ditanya Pak, lah kae Mas, koncone dhewe kae wonge apian, yo sabar banget. Nek kok stroke, wah, nek sing kelas 1 stroke niku orang maklum, wah apa temperamen, kok pancen surengane nesu, itu kalau stroke biasanya dimaklumi. Tapi kalau yang kelas 2 ini lho, wis sabar kok ya isih stroke. Kalau dijawab, soalnya kokean ngambek. Soalnya kemampuan menahan itu juga lama-lama kalau yang ditahan terlalu berat, bukan kuat gitu, karena kemampuan orang menahan bebannya terbatas Pak, terbatas. Jadi kalau ada teman yang kita sabar, ngoten kok, ya stroke itu mungkin karena yang ditahan terlalu banyak, hingga terlalu berat. Kemampuan dia untuk menahan beban tidak cukup kuat. Nah, yang paling top, yang paling sehat secara mental, ini gue sing pun kelas 3 Pak. Apa cirinya? Apa yang kelas 3 itu apa? Yang disebut dengan as-sabik. As-sabik itu juara. Yang juara ini siapa?
As-Sabiq itu dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan sebagai al-alim, orang pintar. Wong bodoh, wong sing gelem sinau, sing nomor telu, wong pintar, wong alim. Apa cirinya orang alim itu, Pak? Al-mutaladin bil bala. Orang yang sudah bisa menikmati kesulitan. Gimana jane? Tetapi dia sikapi dengan tersenyum. Ditopo, dilakoni, ya tentu. Ketemu kesulitan itu jadinya angel kok. Angel. Ini kali guyu, Pak. Sama ada tak Bu orang yang begitu mati aku. Wonten Bu, dia merasa berat sekali. Yaitu sudah persoalannya berat, dengan cara pandang seperti itu terasa lebih berat. Tapi kalau melihat banyak hal yang berat itu disikapi dengan tersenyum, itu enak. Ayo, jenenge urip iki mesti kadang seneng, kadang susah. Pakai tulaturi Bresani surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya 35 itu begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu pasti akan mati. Tapi sebelum mati, ini ada catatan dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu selalu dengan dua hal. Kita ini akan selalu diuji dengan dua hal. Apa? Asar dan al-khair. Asar itu keburukan, al-khair itu kebaikan. Wa ilaina turja'un. Dan nanti pada akhirnya kita semuanya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan. Jadi tadi Bapak Ibu, pertama semua orang pasti akan mati. Nek pun mati pun rampung, megeri hitung-hitungan. Coro sekolah, megeri rampokan. Nggih, Pak, diperisani. Oh, abah. Wah, ini ranking 1. Betul, Pak. Yang baik-baik, wah, gablek langsung diparingi swarga. Tetapi yang penting catatannya adalah derengipun sowan ada perintah Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan selalu mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Artinya apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita semua harus siap untuk mendapatkan ujian dua-duanya, karena hidup ini isinya ujian. Maka saya sering bilang dengan teman-teman, nek sampean diuji berno-berno, kita gese sampean isih urip. Nek pun ora diuji, pun mundur, apa kira hitung-hitungan ini apa? Kita sudah pulang, ada ujian lagi, tinggal rapotan. Tapi sebelum mundur, pasti diuji dengan dua hal, keburukan dan kebaikan. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, sebetulnya berat mana Pak? Ujian keburukan dan kebaikan. Berat yang kebaikan. Kenapa Bu? Nek ujian keburukan itu mau tidak mau dewe mesti terus debal-debal kalau saya kuasa. Begitu diuji, ya Allah, tambahkan kekuatan, ya Allah, mudahkan semua urusan. Tetap Bu, sabar kalau saya kuasa. Kalau ujiannya berat, ujiannya yang tidak enak, nek diuji dengan kebaikan. Nah, itu yang berat. Ketika dipun tiang sepuh, seneng gitu, lali, gitu Pak. Kapan itu saya lewat Jejeran, wah ada sate yang laris banget. Saya komentar sama driver, wah luar biasa ya, wujud pedus piro kok ini. Sedino itu apa? Wah larisnya kayak gitu ya. Mungkin Mas, luar biasa. Kadang sedino itu 30 kambing. Ceritanya begitu. Ini belum cerita tambahan. Saat ini bojone telu Pak. Bahasa kambingnya 30, bojone telu Pak. Biar dek kambingnya siji, bojone siji. Rawani.
Pernah. Nah, ketika diuji dengan kenikmatan, nah itu yang berat. Tidak mudah untuk tetap komit, ya, setia. Tidak mudah ketika justru diuji dengan kenikmatan. Bagi penutup, ada teman, ya Pak. Dulu prihatin, sekolah di Jogja, saking prihatin ibu. Poso itu boten ming Senin Kemis. Daud, poso Daud, dino poso dino orang, mergo saking le prihatin, tidak ada yang dimakan, maka dia puasa 1 hari puasa, 1 hari enggak. Tapi singkat cerita, karena orang ini orang baik, pekerja keras, lulus kuliah, dapat pekerjaan yang bagus, sekarang jadi tokoh. Nah, setelah menjadi orang besar, ini lho Pak yang jadi masalah. Bisik-bisik kali pulau, kelebihan kali pulau. Karena ini orang dari seberang, itu merantau ke Jogja. Terus terang, nggak boleh terus terang kali pulau Mbak. Kak, kok bujuku saya ini ketok eli ya? Jawab ibu. Istri yang dulu menemani zaman prihatin dan sekarang sudah sukses, kan pasti atas bantuan pasangannya juga toh Pak, dan bisa sendirian. Tidak bisa nih, tegel-tegel saat ini ngendika ngoten niku Pak. Kok bojoku kita iki ya saiki. Ane kok gandeng kanca kental nggih Bu, kula kan ya kudu jujur to nggih Bu. Kula nggih matur napa enten nggih. Kita ya kula. Malah nepasi nggih Pak. Kita ya ning ben adil. Kula juga matur ngaten Bu. Ning sing ora elek ora ping bojomu. Kowe barang kowe barang yang udah elek ora ping bojomu. Kadang kita kan merasa gitu, merasa hebat, merasa terus melihat pasangan di bawah. Dan kita semuanya sama saja. Tambah tua dulu, ngeten iki ora kaya piye. Nah, itu justru gagal ketika diuji dengan kenikmatan. Nah, oleh karena itu yang terakhir tadi al-mutaladid bil alim, orang yang pintar itu orang yang lulus diuji dengan dua-duanya. Semua bisa dinikmati, diparingi rezeki. Cara Kanjeng Nabi itu aku nek diparingi nikmat. Kanjeng Nabi le matur pripun? Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Ya Allah, alhamdulillah. Dengan nikmat ini mudah-mudahan bisa menyempurnakan amal solehku. Ngoten lho Pak. Jadi kalau diberi nikmat, itu saya kepikiran menyempurnakan amal soleh. Nek diparingi musibah, Kanjeng Nabi itu kalau diparingi cobaan yang tidak menyenangkan, itu ngendika alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kabeh mesti ana hikmahe. Ngoten lho Pak. Sabar. Nek diparingi nikmat syukur, diparingi cobi sing afrat, sabar. Wong iku nek sabar kali syukur dadi siji, wah benar banget. Diuji napa-napa niku istilah itu tiang sepuluh ya, orang tedras tanpa balu ning pade. Iku boten kok sakti motor kuno ora tedras dibaca boten ning ngalami napa-napa niku kepenak mawon. Nah itu yang sehat itu yang gitu Pak. Yang sehat itu yang begitu. Maka saya sering matur kelas 1 itu pemarah, kelas 2 itu penyabar, kelas 3 niku pemaaf. Wonten napa pripun rokok. Di Ngapura Ibu. Napa wis di Ngapura. Mun sak nggo nesu pun penak banget. Ampun seperti dalam ungkapan Jawa itu nek pun nesu, mulai nesu nanti tekan hujan. Dan yo banyu ora nyambung. Dadi yo godhong nyuwek. Dan dia duit orang jumbo. Loh kadang itu tahu saking, malah ada yang mengatakan begini, hilang-hilangan
Ndrok siji ngoten nggih, Mbak. Wis ben ilang-ilangan ndrok siji. Mulai ngedrop kowe angel ya. Apa ilang-ilangan ndrok saking mangkele. Padahal enggak boleh begitu. Memutus silaturahmi itu hukumnya haram. Menyambung silaturahmi hukumnya wajib. Nah karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita punya mental yang sehat, yang selalu bisa menikmati apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu punya rencana terbaik untuk kita semua. Tinggal bagaimana cara kita mensikapi. Kalau cara mensikapinya benar, hal yang berat pun bisa jadi ringan. Sebagai penutup, teman, saya ada sahabat itu yang di dompetnya itu ada foto istrinya. Ini bapak-bapak terdompet tentang foto ibu, Pak. Oh, saya jawab kok ibu-ibu. Nah, itu ada foto istrinya. Saya kira hebat banget ini. Di dompetnya selalu ada foto istrinya. Dan kalau ketemu masalah, Bu, dompetnya dibuka, fotonya diperesani, terus guyu. Wah, elah tenan. Saya menduga tadinya, ini sayang banget karo garwane. Jebul bahasa kula takoni, apa ya Kak? Nek ketemu masalah kok terus buka dompet delok foto ibune. Ngene Mas. Sing paling abot yo ngadepi sene dompet iki. Aneh aku bendino ngadepi sing angel wis iso ngadepi liyane enteng. Ngoten lho Bu. Jadi meskipun pada hakikatnya dia sebetulnya berat, tapi karena disikapi secara positif, jadi enteng. Malah kena tinggu ngenteng-ngenteng ini aneh itu udah wow, ngabut mau ngene wis iso kok ora bebas. Sipil ya, kecil nek ngadepi. Wong sing paling angel nek foto iki masih ngoten niku. Ya, oke, Bapak Ibu saya kira begitu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tidak ada manfaatnya. Mari kita naik kelas Pak. D. Jangan nunggak di kelas 1. Paling boten kelas 2 pun bisa sabar, diapet, ditahan. Dan yang paling sehat yang tidak ada beban itu kalau kita di kelas 3. Iya Pak, kelas 3 wah benar banget. Pun nopo-nopo dinikmati di ngapura. Itu kalau panjenengan numbaske balon yang ada gasnya itu Bu, putra wayah yang masih kecil-kecil ini kan ditaleni kerikil gitu, kerikil dibudeli gitu, supaya balonnya tidak terbang. Bapak Ibu, banyak orang itu kondisinya seperti itu. Sebetulnya potensial hebat sekali, nek gandeng senengane gembol kerikil. Gitu, barang semua enak disimpan, ditaleni, dibudeli, niku sing marake ora iso mabur. Tapi kalau potong saja talinya, buang kerikilnya, apa yang akan terjadi Pak? Balon akan mabur dengan merdeka. Nah saya berharap di tahun baru ini panjenengan semua bisa mabur karena pun boten digudeli kerikil. Oh, sing bangsa teng celakune rada marake besesek. Pun diresiki dibuat yang namanya takoli, diisi dengan yang lebih baik itu yang namanya tahali, diinstal ulang. Programnya saya ngambil-ambil, kalau sudah bisa begitu yakin saya, Bapak Ibu bisa ajali, bisa mabur merdeka yang diingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kalau kundur sowan menghadap Allah mendapatkan husnul khotimah. Amin. Amin. Moga kalau ada yang 1-2 yang mau bertanya dipersilahkan. Oh, moga sudah siap-siap ngancung sejak tadi. Yang terlalu yang ini pun kelas terlalu. Moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Jadi kita kan tidak boleh mengotori hati ya. Karena kotor hati adalah ain ya, penyakit hati. Ya. Jadi gimana caranya menyikapi kita untuk
tidak sakit hati, tidak ada penyakit hati jika bertemu dengan seseorang, bertemu dengan teman atau siapa yang selalu bermuka cemberut, merengut, dan kita tidak tahu permasalahannya, mungkin ada masalah di rumahnya, di keluarganya gitu Ustaz. Gimana kita menyikapinya, menghadapinya, apa kita harus menghindar dari orang tersebut atau harus bagaimana? Kalau seumpamanya itu sering terjadi dengan orang-orang tersebut gitu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Satu aja ya supaya tidak lupa. Ya, dan gampangnya begini Bu. Ada dua lingkaran. Oke. Lingkaran pertama itu namanya lingkaran pengaruh, circle of influence, lingkaran pengaruh. Lingkaran yang kedua namanya circle of concern atau lingkaran keprihatinan, lingkaran harapan. Artinya apa Bu? Lingkaran pengaruh itu adalah apa saja yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Kita masukkan di lingkaran yang di sini. Yang satu lagi adalah lingkaran keprihatinan. Kita hanya bisa dari prihatin, kita hanya bisa berharap, tapi tidak bisa mengontrol. Kesimpulannya apa? Apa yang bisa kita kontrol Bu? Pikiran, perasaan, dan kelakuan kita, perilaku kita. Kita bisa kontrol pikiran, perasaan orang betul? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, seharusnya dimasukkan ke lingkaran apa? Lingkaran B, ke lingkaran keprihatinan, lingkaran harapan. Kita hanya bisa berharap dan betul bisa kontrol. Nah, yang harus kita kontrol itu yang masuk dalam lingkaran pengaruh kita. Pikiran sendiri, perasaan sendiri, atau apa yang mau kita lakukan. Itu saja yang harus dikontrol. Sementara yang satunya colke. Nah, kita nggak bisa kontrol itu. Kontrol yang tidak bisa, bagi orang hati kan Bu. Boleh ketemu aku ki guyu, orang kecucu. Nah, kalau mungkin dia kan bilang, sekarang foto, malah repot Bu. Nah, karena itu tidak bisa kita kontrol, maka colke. Arep guyu alhamdulillah, aja kecucu rasa dhewe. Lu mau kecucuku abot lho Pak, gitu. Perlu energi lebih untuk bisa cemburu hati licik. Wah, itu perlu energi besar itu. Nah, tapi kita tidak usah ikut-ikutan cemberut. Maka kalau ketemu ya biasa saja. Enggak, kok tetap mencucu. Betul apa-apa, sing penting awake dhewe biasa saja. Salaman. Sing tidak salaman melengon. Jadi kan tersinggung orang. Nah, nek tersinggung itu berarti dari bisa kontrol. Melengos nopo makro itu hak dia. Kewajiban kita ngulungke tangan. Mboten. Orang ora diwales sing Mas. Ora diwales ora. Mboten ta Bu? Iki lho, ora diwales ora apa-apa niku urusane dheweke kali sing kuwasa. Tapi kewajiban kita sebagai orang baik ngulungke asta. Mboten to Pak. Enak sekali. Saya mau kasih contoh yang lebih jelas. Saya punya teman insinyur Bu, sudah setengah umur derek berkeluarga. Secara ekonomi mapan. Lo ya umur, insinyur kok ora payu. Padahal secara ekonomi kok mapan Bu. Wah. Jadi karir asmaranya yang agak bermasalah. Soalnya apa Bu? Ketika dia ngomong dengan yang disenengi, selalu ditolak Pak. Itu puluhan kali Bu, puluhan kali. Tapi teman ini tetap sabar, pede, karena dia mindsetnya yang menurut saya betul di lingkaran-lingkaran tadi. Dia masuk, dia bilang begini, Mas, menyatakan isi hati itu hak saya, gitu. Karena apa? Itu hadiah tuh Pak, untuk mengatakan isi hati itu hadiah. Seneng orang seneng itu hadiah. Neng menerima atau menolak itu juga
hak dia. Ngerti lho Pak? Itu kita hanya bisa berharap. Muga-muga gelem. Ngerti ta Pak? Nek umpamane orang, ya terserah dia ta Pak, mosok paksa. Kan tidak bisa maksa itu pikiran dan perasaan orang lain. Tetapi yang di sana juga tidak bisa melarang saya menyatakan isi hati. Bahkan dia punya dalil begini, Mas, dalilnya cetrok ning Quran. Kabeh iki diparingi pasangan. Azwajan, gitu. Azwajan itu maksudnya berpasang-pasangan. Kabeh mesti duwe pasangan. Gandeng aku ora ngerti pasanganku sing ngerti. Tak takoni siji-siji, Mas. Dilalah takoni ora. Oh, kayak orangnya Pak. Suatu ketika kami dapat undangan. Wih, itu isi itu. Sopo ini kan kita sama teman-teman kan penasaran, tanya. Dia ini kan untuk sopo ini. Ternyata Mbak Bu, dia dapat mahasiswinya yang cantik. Wah, kami malah heran, kok gelem ya? Nanti katanya gini, kerson Pak, mau kan? Ya, berkeluarga dengan baik. Karena saya disikat yang betul, mana yang harus masuk di lingkaran pengaruh, mana yang harus masuk di lingkaran keprihatinan. Yang di lingkaran keprihatinan muncul tidak perlu sakit hati. Jangan kan cuma cemberut Bu. Saya pernah dikata-katai orang, dijelek-jelekan orang. Kocok-kocok belum udah gue terima Bu. Ini wongnya orang-orang, dia elek itu namanya riba, terus laporan kali pulau, Mas ini gini ada orang yang elek sampean, pulau malah mengguyan-guyu, kocok itu bingung. Sampai ini ya Mas dibelo malah mengguyan-guyu, dia elek wong malah mengguyan-guyu. Persis seperti pulau mater wali kelas tadi itu Bu, karena saya pengen di kelas 3, pulau malah jegur Bu. Saya bilang dengan teman saya, orang popo kan, pacar aku isi elek, mulai ngaji terus, baca tetape, juga tidak aku baca tetape, penerapan tak pun rasanya gue lesu. Mereka orang mau bilang apa? Pulau tompo. Karena apa? Saya tahu itu bukan kontrol saya. Gitu Bu, saya sudah berbuat baik. Terus berharap orang lain selalu memandang saya baik. Kalau nggak bisa gitu, saya sudah berbuat baik. Terus kalau ada orang kayak ini pencitraan, bisa nggak Bu? Sangat bisa. Oh, kalau apa orang pas pulang ngaji, karena apa mau korupsi orang kaya bisa nggak gitu? Bisa. Nah, untuk yang pendewatan pulang hati betul. Wah, dan itu hak dia untuk mengatakan begitu. Mau tak Bu penak, sehingga nopo ibu tidak dapat sakit hati. Sing ora sing ngoten niku awake dhewe tetep sehat. Nanti lho, sing penting niku al-mutala dan balanya tadi itu nanti itu cara menikmati hidup. Yang bisa kita kontrol, sing ora iso dikontrol. Sulke, pun paling gampang. Ngoten niku. Sulke ora mabur kok. Ya, ada lagi? Dapur. Apa gitu? Oh, masih satu lagi ya, biar komplit. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya masih itu. Saya tadi yang kelas 2 itu adalah sabar. Yang kelas 3 adalah syukur ya Pak. Sabar. Terutama ya pemaaf. Ya, keutamaannya antara sabar dan syukur itu seperti apa Pak? Ya, di dalam sebuah hadis sahih dikatakan begini, ajaban beril mukmini. Orang beriman Pak, itu ajaban itu cara awake dhewe ajaib, mengherankan, aneh. Gitu Pak, ajaib itu kan aneh, hebat gitu. Kenapa aneh Pak? Semua urusannya itu dianggap baik. Kalau dia mendapatkan nikmat,
sesuatu yang menyenangkan, sakaro, dia bersyukur, dan itu baik bagi dia, kata Nabi begitu. Tapi kalau dia dapat yang tidak menyenangkan, dapat kesulitan, dapat musibah, sobaro, dia bersabar, dan itu baik bagi dia. Kata Nabi, keren, Nabi mengatakan begini, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Ora ono sing iso ngono kuwi, kejaba wong sing imane kuat. Nah, maka tadi ketika ditanya hikmahnya apa sabar dan syukur, urip itu dadi penak. Kita menjadi pribadi yang sangat kuat menghadapi seperti apapun. Nek entuk nikmat syukur, gitu Bu. Nek entuk coba sing perno-perno sing angel, sabar. Dan itu dua-duanya baik. Kita jadi bisa menikmati, diparingi sing apik yo tambah apik, diparingi sing rekoso, kita bisa mengambil hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Nah, tinggal cara berpikir kita. Sabar. Di kantor ada security mengeluh. Saya kelas itu Bu. Halo. Apa keluhannya? Pas, pripun bebas. Apa kan? Nah, niku bojo siji menggalak kabeh. Untuk menunjukkan betapa galaknya istrinya. Saya pakai hadis itu tadi. Yo sampean kudu bersyukur to kan. Oh, syukur pripun sampean ora ngrasake. Di bojo galak, lah. Sampean kudu bersyukur. Kenapa? Tugas sampean kan jogo sekolahan. Oke. Nah, nek sampean duwe bojo galak, sampean jogo sekolahan dengan tenang. Ora usah jogo sing ning omah. Soalnya sing teng omah galak, Pak. Dadi nek ana wong nyebrang dikapuk. Ah, aman to betul saat dijogo, sampean tenang le jogo sekolahan. Coba nek sing nang omah lomah lambe kabeh wong diambilke sampean malah cancel jago sekolah. Wah, angel matur kan jenengan ora kan wis ngono kuwi jenenge syukur, disyukuri mesti ana hikmahe. Biasane kan nek wong kalah iki setia. Ah nek ugi ayo to. Nek kalah iki dadane setia. Hikmahnya kalau orang itu bisa sabar, bisa syukur, itu enak sekali. Pas itu nikmat, kata dulu enengnya ke minggu nyempurna ke amal soleh, bukan berno-berno. Nah, sementara kalau dia diuji dengan yang tidak enak, dia bersabar, dia bisa menahan, tidak banyak mengeluh, tidak banyak komentar, tidak banyak marah. Soalnya sing kelas siji itu agar dicoba sing angel mesti mengeluh, komentari penuh-penuh, dan kadang-kadang mohon maaf marah dengan Tuhan. Iya no Gusti Allah tuh dipiak-piaki. Berarti bor kosong mesti tiba aku, berarti bawa kepenak mesti tiba wong liya. Nah, niku ora nesu ae Gusti Allah kan niku. Padahal kalau orang sudah bisa menerima apapun SKP ono garise, sedaya menika sampun gitaris, kados sadar kok kenapa Gusti Allah boten sare. Ngoten mawon pun sketsa. Ngaten nggih Bapak Ibu, monggo kula dherekaken mujahaken pandu kagem saudara Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirana tuh paabutan nasrukan Allah Fatul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.